podcast edukasi kali ini. Kali ini kami akan membahas mengenai model konseptual keperawatan jiwa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Prihartini. Saya Herawati. Kami berdua merupakan mahasiswi tingkat 2 Prodi D3 Keperawatan Palembang. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Ya, langsung saja kita. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Langsung saja kita bahas tentang keperawatan interpersonal. Baiklah, sebelum masuk ke tema inti, menurut Anda itu apa sih yang Anda ketahui tentang interpersonal sendiri? Menurut saya, segala sesuatu tentang diri individu itu sendiri, lebih tepatnya diri sendiri. Nah, saya juga ingin bertanya terhadap Anda. Ya, boleh. Siapa pengemuka teori interpersonal yang Anda ketahui? Harry Stack Sullivan. Apa saja yang Anda ketahui tentang Harry Stack Sullivan? Yang saya pahami di sini itu yaitu tujuan dari semua perilaku adalah untuk mendapatkan kebutuhan dan melalui interaksi interpersonal dan untuk mengurangi atau menghindari tingkat kecemasan itu sendiri. Dari yang saya cerna dalam yang Anda jelaskan bahwa teori tersebut mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan menyakitkan atau emosional yang timbul dari ketidaknyamanan sosial atau mencegah kebutuhan biologis. Ya, begitu. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Anda. Boleh? Dalam interaksi interpersonal pasti ada antara perawat dan pasien dan bisa dibilang itu psikoterapi. Nah, dalam hal itu, contoh yang paling umum Anda ketahui temukan pada pasien itu seperti apa gangguan yang Anda paham sendiri gitu? Menurut saya sendiri seperti depresi. Baiklah. Dan bisa jelaskan bagaimana terapis yang umumnya itu Anda pahami? Menurut saya dalam depresi sebagai antara terapis dan pasien mengembangkan hubungan penting di mana ada pendekatan secara interpersonal. Sebagai si terapis dapat mengidentifikasi sifat dari masalah yang harus diselesaikan dan memiliki strategi konsisten untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya ini di sini model interpersonal ini adalah gangguan kejiwaan yang masalah utamanya adalah kecemasan. Iya, benar. Contohnya seperti apa? Contohnya yang Anda lihat di lingkungan Anda sepertinya senang menyendiri? Bisa jadi ada juga yang merasa tersaingi. Menurut Anda sendiri itu seperti apa pemikiran konsep yang melandasi konsep interpersonal itu sendiri? Menurut saya sih ada 4 pemikiran ya. Yang pertama itu keperawatan, yang kedua itu manusia, kesehatan dan lingkungan. Jadi keperawatan itu sendiri itu disiplin praktek untuk menghasilkan transformer energi untuk pencapaian kematangan dari kepribadian si pasien tersebut. Nah, untuk manusia sendiri merupakan sistem mandiri yang terdiri dari fisik, biokimia, karakteristik fisiologi dengan mengutamakan psikologi sebagai dasar dari pemulihan dari pasien itu sendiri, serta kesehatan di mana tingkat produktif, konstruktif dan kreatif dari individu sebagai aktivitas interpersonal dan perkembangan tugas yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir itu lingkungan, di mana hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sendiri itu bersifat penting bagi klien itu sendiri. Bisa Anda sebutin nggak sih peran perawat itu yang timbul dari bermacam-macam fase hubungan antara perawat dan pasien itu sendiri? Menurut saya ya, itu peranan itu yang saya pahami nih, itu ada 6, di mana yang pertama itu adalah peranan orang asing,
Yang kedua itu peranan sebagai narasumber itu sendiri. Yang ketiga itu peranan sebagai pendidik. Yang keempat peranan sebagai pemimpin. Dan yang kelima dan enam itu peranan sebagai pengganti maupun konseling. Peranan orang asing sendiri itu antara perawat dan pasien di sini adalah sebagai orang asing yang tidak mengenal, namun perawat itu sendiri membangun sifat yang ramah agar terbentuk suatu hubungan yang bisa memperlancar dan memperlancar pengobatan antara pasien serta perawat itu sendiri. Nah, yang kedua itu peranan sebagai narasumber, di mana perawat itu harus mengungkapkan jawaban yang spesifik apabila dari anggota keluarga pasien itu mau mengetahui atau mengetahui secara spesifik apa yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu peranan sebagai pendidik, di mana perawat itu bisa menjadi dua, di mana ia bisa menjadi eksperensial maupun instruksional. Dan yang kelima atau empat ya, peranan sebagai pemimpin, di mana perawat itu membantu pasien dalam menghadapi masalahnya dengan bekerja sama secara aktif gitu. Yang selanjutnya itu peranan pengganti, di mana sikap dan perilaku perawat itu terciptanya itu karena dari mood pasien itu sendiri. Dan yang keenam itu konseling, di mana perawat memberi respon bagi pasien yang memerlukan bimbingan untuk menolong pasien mengingat dan memahami secara utuh apa yang terjadi. Baiklah ya, gantian ya saya nanya. Menurut Anda sendiri itu ada berapa fase sih dari proses interpersonal yang Anda pahami itu sendiri? Menurut saya fase interpersonal ada 4 fase, yaitu 1 fase orientasi, 2 fase identifikasi, 3 eksploitasi, 4 resolusi. Jadi ada 4 kan? Ya. Dari yang keempat tadi itu saya ingin mengetahui apa sih itu resolusi? Resolusi adalah tahap melepas diri dari perawat. Jadi dimaksudkan di sini melepas diri dari perawat itu si pasien ini ingin mengetahui kemampuan dari diri dia sendiri itu tanpa bantuan dari perawat. Iya, benar. Oke, baiklah. Sekian dulu ya untuk podcast kali ini. Kita bahas mengenai model interpersonal sendiri. Lain kali kita akan membahas mengenai model-model keperawatan jiwa yang lainnya. Baiklah, cukup sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.